Mas Edi, istighfar Mas. Astagfirullah. Allahu Akbar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat saya, Mbak. Allahu Akbar. Mas Ed gimana Mas? Sosok di depan. Mukanya Mas bisa dilihat sendiri Mas Ed. Iya, Mbak. Dan bau banget teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslo semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Mas Edi. Gimana kabarnya Mas Edi? Baik, Mbak Isma. Alhamdulillah. Mbak Isma sendiri gimana? Saya alhamdulillah juga baik Mas Edi. Dan buat teman-teman semuanya, saya doakan juga buat kalian, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman ya. Dan ini saya sama Mas Edi udah sampai di lokasi ya Mas Ed ya. Iya, Mbak Isma. Cuma tadi agak sedikit gerimis teman-teman di sini. Tadi aja kita sempat redup sebentar ya Mas. Iya, Mbak. Soalnya hujannya itu cuma sebentar teman-teman. Terus tiba-tiba itu reda lagi. Ini nih cuaca yang kayak gini yang bisa buat kita itu badan jadi tiba-tiba sakit. Iya, Mbak, cuacanya nggak menentu ya, Mbak ya. Iya, ini berpengaruh banget sama kesehatan kita teman-teman. Jadi saya berpesan buat teman-teman itu kalau misal hujan, kalau nggak bawa payung ataupun mantel, kalian lebih baik neduh dulu. Jangan sampai kalian hujan-hujanan. Takutnya nanti kalian jadi sakit. Soalnya kan kalau sakit itu kalian harus berobat. Ya nggak Mas Ed? Betul, Mbak Ya Isma. supaya kalian lekas membaik. Kalau dibiarin nanti kalian nggak sembuh-sembuh teman-teman. Dan ini saya sama Mas Ed berada di lokasi ini itu, jadi warga itu bilang ke saya teman-teman, belum lama ini kan di bawah itu ada jurang Mas Ed. Di bawah sini ya, Mbak? Iya, itu ada jurang teman-teman. Iya, Mbak Isma. Awas Mas. Kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Enggak, tadi ada yang muncul dari bawah Mas. Waktu Mas Ed disenterin ke sana. Tapi saya tadi nggak lihat tuh, Mbak. Nggak lihat Mas? Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tadi itu jelas banget teman-teman, naik ke atas. Tapi bukan dengan berwujud kayak yang kuntilanak, itu bukan Mas. Tapi saya lihat itu putih, cuma putihnya bukan putih terang teman-teman. Seperti bayangan gitu, Mbak. Iya, seperti bayangan. Cuma itu cepet banget Mas Ed, langsung naik ke atas. Tapi nggak nyamperin kita, itu enggak Mas. Langsung naik aja ke atas Mas. Langsung menghilang, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim teman-teman nih. Nih. Tapi tadi nggak kelihatan sih, Mbak. Iya, sayang banget ini kalau kelihatan teman-teman pasti ikut merinding. Soalnya saya juga tadi sempat merinding. Dan apalagi di bawah jurang itu Mas Ed, itu warga bilang kalau di sana itu benar-benar nggak boleh ada orang yang masuk ke sana. Soalnya sering banget orang hilang di sana Mas. Di bawah situ, Mbak. Iya, dan ada orang yang pernah terjatuh dari atas itu, jatuh ke jurang teman-teman. Dan sampai sekarang pun belum ditemukan Mas Ed. Makanya kita harus hati-hati banget di sini. Tapi kita nanti naik ke atas Mas, lewat sini. Jangan sampai kita lewat bawah teman-teman. Iya, Mbak Isma. Iya, kita sambil jalan aja ya Mas Ed ya. Hati-hati, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya jalannya licin, Mbak. Iya teman-teman. Ini tuh warga pernah bilang, ini belum lama ini warga sering banget dengar kayak suara tangisan Mas Ed. Dan teman-teman, warga sempat melihat kayak ada ini loh Mas, dia itu berpakaiannya aneh Mas, dan dia jalan menuju menghampiri kita ya teman-teman. Cuma ketika kita mau menghampiri, pasti dia itu langsung tiba-tiba menghilang. Dan pernah ya Mas, ada orang yang bertemu dengan dia teman-teman, itu lehernya tiba-tiba sakit. Lehernya tiba-tiba sakit, Mbak. Iya, orang yang lihat dia tiba-tiba lehernya itu sakit Mas. Kok aneh ya, Mbak ya? Iya, setelah sakit teman-teman, itu wujud yang di depan menghilang langsung Mas. Astagfirullah, serem banget ya, Mbak. Iya teman-teman, makanya nanti Mas Edi jangan sampai melamun di sini, jangan jauh-jauh dari saya. Terus kalau Mas Ed ngerasain ada yang gak beres, atau Mas Ed ngerasa berat, atau ada apa yang sekiranya mengganggu sama Mas Edi bilang langsung. Siap, Mbak Isma. Iya teman-teman, soalnya ini tuh bahaya banget di tempat ini. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ini sebelum kita lanjut teman-teman,
saya mohon doa kalian, semoga saya sama Mas Edi nggak kenapa-kenapa dan kita bisa menguak ini di sini sebenarnya ada apa. Sampai warga itu ketakutan, takutnya memang ada kejadian yang membuat warga itu benar-benar jadi ngerasa yang ini Mas. Makanya kita harus hati-hati ya. Iya Mbak Isma. Ayo Mas Ed, Ayo Mbak. ayo kita buruan ke atas Mas. Iya Mbak Isma. Soalnya ini kita nggak boleh lama-lama di sini teman-teman. Kita harus mencari titik lemahnya langsung. Astagfirullahaladzim Mas, lihat Mas samping Mas. Kenapa Mbak? Ini teman-teman, kalau kalian lihat kayak gini jangan coba-coba langsung dideketin. Kalian lihat-lihat dulu, soalnya takutnya ada ular di sini. Iya betul Mbak. Iya, lebih baik itu kita bersihkan dulu, dikumpulin habis itu dibakar biar lebih ini aman. Ayo Mbak, betul Mbak. Lu Mas, ini bawa apa ya Mas ya? Astagfirullah Mbak. Kenapa Mas? Itu di depan apa Mbak? Astagfirullahaladzim, gak tahu Mas. Allahu Akbar Mas, hati-hati Mas. Iya Mbak Isma. Dia deketin kita Mas, hati-hati Mas. Au, Mbak. Kenapa Mas Edi? Mbak, tolong Mbak. Kenapa? Leher saya sakit Mbak. Serius Mas? Astagfirullah. Serius Iya, Mbak. Mas? Mas Edi, istighfar Mas. Astagfirullah. Halo Akbar Mbak. Nggak Bismillahirrahmanirrahim. kuat saya Mbak. Allahu Akbar. Mas Ed gimana Mas? Alhamdulillah Mbak. Udah mendingan Lebih baik? Mbak. Udah mendingan Mbak. Astagfirullahaladzim. Hai, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Edi kamu hati-hati Mas. Soalnya sosok di depan mukanya Mas bisa dilihat sendiri Mas Ed. Iya Mbak. Dan bau banget teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim. Itu Bu, penuh darah ya Mbak. Iya Mas, Itu kenapa Mbak? sampai ke baju-bajunya juga Mas. Astagfirullahaladzim. Tangannya diikat teman-teman. Tangannya diikat. Mas, bener kamu harus hati-hati ya. Kalau ngerasain ada yang sakit lagi Mas Edi langsung bilang Mas. Jangan diem aja ya. Iya Mbak Isma. Soalnya saya takutnya dia itu tiba-tiba menyerang Mas. Soalnya tadi yang merasa sakit itu tiba-tiba Mas Edi. Dan memang benar ini yang biasa dirasakan sama orang kalau menjumpai dia. Astagfirullahaladzim. Mbak Isma hati-hati ya Mbak. Ya, saya coba tanyain baik-baik ya Mas Ed ya. Soalnya kalau ke saya dia itu diem Mas, tapi liatin saya terus. Tapi kalau lihat Mas Edi cowok, dia itu kayak ingin datang ke Mas Edi lagi, kayak ingin jalan terus ke Mas Edi, menghampiri Mas Edi. Jadi Mas Edi harus hati-hati dan salawat terus ya, berdoa terus. Siap Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu, ibu siapa Bu di sini? Nama ibu siapa? Ibu Surati. Mas namanya Ibu Surati, Mas Ed. Ibu udah lama berada di sini. Astagfirullahaladzim. Udah lama ya Bu ya. Maaf Bu, ini yang terjadi sama ibu itu apa Bu? Kok Ibu Surati bisa seperti ini? Dan tangan ibu sampai diikat seperti itu loh Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini di leher ibu itu ada lukanya teman-teman Mas Ed. Iya Bu itu Bu. Ada lukanya. Itu kayak kena sesuatu deh teman-teman. Ini kayak kena sesuatu. Bu itu kenapa Bu lehernya Bu? Ibu Surati? Ibu? Hah? Yang benar Bu. Astagfirullahaladzim. Itu laki-laki semua Bu. Memang di rumah gak ada orang lain Bu? Atau ibu udah coba teriak-teriak gitu Bu? Astagfirullahaladzim. Banyak Bu orangnya. Astagfirullahaladzim. Laki semua.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Mbak Isma? Ini teman-teman Mas Ed. Jadi ibu ini tuh tinggal di rumah sendiri. Rumahnya itu lumayan gede ya Mas ya. Bisa dibilang ibu ini orang punya Mas. Nah itu waktu tengah malam ada orang yang datang ke rumahnya kayak menyelinap gitu loh Mas. Dan orang-orang itu ternyata mau merampok Mas. Mau merampok rumah dia, kayak ambil semua perhiasan ataupun surat-surat berharga milik dia Mas Ed. Dia coba untuk mempertahankan hak dia Mas. Cuma yang datang itu gak cuma 1-2 orang, tapi dia bilang ada 3 orang teman-teman. Katanya laki semua, dan mereka semua itu menggunakan topeng teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa lihat muka mereka Mas yang datang ke rumahnya teman-teman. Dan ibu ini udah coba teriak-teriak Mas, tapi nggak ada tetangganya yang dengar Mas. Sampai teman-teman, dia itu mulutnya dibingkem juga, lalu tangannya itu diikat. Itu masih Mas, teman-teman, diikat. Dan luka di sini itu perampoknya itu bawa benda ini Mas, bawa benda yang bisa ini loh Mas. Senjata tajam Mbak? Iya, sampai dia itu dipenggal teman-teman, ininya lehernya. Makanya itu terluka. Kasian banget ya Mbak? Iya, dan ini Mas yang di sini teman-teman, di badannya itu sebenarnya darahnya. Dan Bu Surati, itu teman saya, bukan perampok yang udah ngerampok hak ibu. Itu tuh teman saya. Jadi ibu jangan sakiti teman saya lagi ya Bu. Ibu yang tenang ya Bu. Astagfirullahaladzim. Dia itu masih ini Mas, masih nggak terima teman-teman, dia masih dendam. Bu yang tenang ya Bu. Ini saya sama teman saya. Astagfirullahaladzim. Tenang Bu. Oke. Dia Mas, alhamdulillah Mas. Dia itu masih dendam ke perampok-perampok tersebut loh Mas Ed. Dan setiap ada laki-laki yang lihat dia itu, pasti dia akan kayak tiba-tiba melukai dia Mas, melukai orang yang dia lihat Mas. Kayak tadi Mas Edi contohnya kan, rasain sendiri kan, Ya, Mbak, tiba-tiba lehernya sakit kan. Lehernya sakit banget Mbak tadi Mbak. Nah iya, karena itu Mas Edi laki-laki, dan setiap ada laki-laki yang lihat pasti akan merasakan hal itu Mas. Bu yang tenang ya Bu. Ibu Surati. Astagfirullahaladzim. Ya, ibu ini masih belum ikhlas. Saya juga merasakan dendam sama amarahnya ke perampok-perampok itu teman-teman. Iya Bu. Iya, tapi ibu jangan maju ke depan lagi ya. Jangan apa-apain teman saya Bu, ataupun orang lain yang datang lagi ke sini Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, saya bantuin lepasin itu Bu, ikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ed, saya coba lepasin ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa Mas Ed, bisa. Alhamdulillah udah lepas Mas. Bu Surati, Bu yang ikhlas ya Bu. Iya Bu, udah Ibu Surati yang ikhlas. Pasti perampok-perampok itu akan segera ditemukan Bu, dan biarkan dia itu menerima balasannya di sini Bu. Ibu nggak perlu balas dendam ke setiap orang yang Ibu lihat kalau dia laki-laki Bu. Iya Bu. Dan sekarang saya bantuin Ibu ya. Saya doain Ibu
biar ibu lebih tenang. Terus ibu nggak berada di tempat ini lagi, Bu. Ya, Bu. Bu Surati. Bu Surati ikhlasin ya semua yang udah diambil sama perampok itu ya. Alhamdulillah. Mas Edi, Gimana Mbak Isma? bantuin doa. Kita doain bareng buat Ibu Surati ini, teman-teman. Iya Mbak Isma. Ya, supaya Ibu Surati ini lebih tenang lagi. Dan biar di sini itu kalau ada laki-laki yang lewat sini terus lihat dia, gak digangguin lagi, gak ngerasa sakitin lagi, Mas. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya, Mas Ed ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Bu, ikhlas, Bu. Biar saya muda, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mbak. Enggak apa-apa, Mas Ed. Aduh. Aku sebenarnya pengen ini banget, Mas. Soalnya saya tadi lihat jelas banget di lehernya, teman-teman. Itu benar-benar luka. Itu talinya tadi saya buang ke sana. Itu benar-benar luka, teman-teman, di sini. Dan lukanya itu lumayan dalam, Mas. Hampir kepalanya itu hampir putus, Mas, teman-teman. Mbak, tadi saya liatin juga kasihan banget Mbak kayak gitu Mbak. Iya, makanya. Nggak tega saya Mbak. Iya, makanya Ibu Surati itu kayak gini terus, Mas. Soalnya itu bentar lagi putus, Mas. Teman-teman, bentar lagi itu putus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga Ibu Surati bisa diterima di sana ya, Mas Ed ya, teman-teman. Iya Mbak Isma. Iya, dan ini buat teman-teman, kalau lihat yang kayak gitu jangan takut. Kita berdoa aja. Terus kalau misal kita lihat dia terus dia coba mau nyerang, kita kuatin doa kita. Terus kalau misal dia itu nggak menghilang, kita coba tanyain baik-baik. Kita kalau kalian punya keistimewaan, pasti kalian juga bisa rasain itu. Dan ini buat teman-teman, kalian kalau ingin apa ya, Mas, namanya, kalau ingin cepat kaya, tolong cari jalan yang benar. Jangan mencuri seperti ini, apalagi melakukan perampokan terus melukai ini pemiliknya sampai jadi korban seperti ini. Saya nggak mau kalau misal ada korbannya seperti ini lagi, teman-teman. Jadi saya mohon sekali buat teman-teman semuanya, jangan pernah lakuin hal ini. Kalian cari jalan yang benar, cari rezeki yang benar ya, Mas Ed ya. Betul itu Mbak Isma. Iya, apalagi kalau kalian masih muda, masih sehat walafiat. Saya yakin kalau kalian mau berusaha pasti menemukan pekerjaan yang layak dan halal ya, Mas Ed ya, teman-teman. Betul itu Mbak. Iya, Mas Ed, kita balik ya, Mas. Saya nggak kuat, Mas, pengen ini banget, Mas. Iya Mbak, saya juga nggak tega Mbak. Tadi habis lihat seperti kayak gitu Mbak. Iya, ya udah teman-teman, ini saya sama Mas Edi permisi dulu, kita pamit dulu. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas Ed.